ظهر دين المؤيد بظهور النار. Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Kota Tarim dan kita masih ngebahas seputar inovasi, edukasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan membahas seputar relasi antara murid dan juga guru bersama Sayyidil Walid Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Husain bin Saleh bin Abdullah bin Jindan bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Syekhan ibni Syekh Abi Bakar bin Salim. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini apa ziarah berapa tahun yang lalu, Pak? Terakhir ziarah ke Tarim? 7 tahun yang lalu lebih kurang. 7 tahun yang lalu untuk ziarah, tapi untuk hadir acara Sya'baniyah, ziarah Hud di bulan Sya'ban, kemudian nisfu Sya'ban di Tarim sini, ini tahun 2001 terakhir. Ya, ini tepatnya 20 tahun yang lalu. Bersamaan dengan kejadian 11 September, nah itu kita ada di sini. Alhamdulillah. Ya udah, Pak, langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Fadhal. Pertanyaan yang pertama, apakah perbedaan antara guru muallim dan juga syekh murabbi? Syekh muallim atau syekh murabbi? Masya Allah. Kita belajar semuanya mesti pakai guru dalam segala hal. Wa amma di dalam ilmu terutama. Wa amma syekhul murabbi atau tahkim. Syuyukh itu ada syekhul ta'lim, syekhul tarbiyah, syekhul tahkim. Adapun syekhul ta'lim nggak apa-apa. Banyak pun juga baik. Syekhul tabarruk lil barakah juga banyak pun nggak jadi masalah. Tetapi sama syekh lit tahkim itu biasanya cuma satu, yang mana seorang murid di hadapan syekh tersebut bagaikan mayit di hadapan tukang mandiin, menyerah secara totalitas, taslim secara totalitas kepada syekh tersebut. Fa yaqul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, man la sahib fi zamanih syekh arif makin marad hayatuh wa huwa ma'dud fil muflisin. Orang kalau nggak dekat di zamannya dia, nggak dekat, nggak menjalin hubungan dengan seorang syekh yang arif billah, yang makin tamakkan, memiliki sabat, kedudukan yang kokoh di dalam yakinnya, dalam imannya, dalam akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam agama teligin, maka berlalu umur hidup sedangkan dia dalam keadaan bangkrut akal, bangkrut ilmu, bangkrut adab, bangkrut akhlak, bangkrut dari sifat-sifat yang mulia, bangkrut dari iman, bangkrut dari ihsan. Waliyadzubillah, adzal muflis yang sebenarnya. Terus gimana di zaman sekarang kita bisa menemukan syekh? Harus pasti ada di zaman sekarang. Imam Al-Haddad dalam Adab Sulukul Murid bilang, terkadang seorang murid dia mengira kalau dia nggak punya syekh ya, yang tahkim, yang ngebimbing dia, yang nuntun dia, padahal dia sebenarnya punya syekh, asal dia punya kesungguhan. Sampai dibilang oleh beliau, "Lau sadaqal murid lawajadul masyayikh indal bab." Kalau seandainya seorang murid pencari akhirat memiliki kesungguhan, mereka bakal temukan para syuyukh, para syekh musallik yang menempuhkan orang ke jalan Allah Ta'ala, itu akan ada di depan pintunya dia, siap. Akan tetapi ketika kita mau sadar diri, maka yang kita temukan adalah kurang sidiknya kita, kurang kesungguhan kita di dalam menempuh jalan akhirat ini. Walabut pasti kalau orang ada kesungguhan pasti bakal temukan syekh, bakal temukan guru yang membimbing dia. Wasyuyukh ada yang zahirin, ada yang khamilin. Begitu. Wa huwa alladzi istama'a qalbuk alaih, yang mana hati kita terpadukan kepada orang tersebut. Alhamdulillah. Wa kam bihusnul dzan min imdadi. Tapi semuanya harus dengan husnul dzan, baru dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau nggak punya husnul dzan, walaupun punya matanya seperti mata kelelawar, nggak bisa ngelihat cahaya. Terus kalau di zaman sekarang kan orang banyak yang ngelihat media sosial, ngelihat guru belajar ngambil ilmu dari media sosial. Apakah itu cukup dinamakan guru apa? Lah, orang guru mangkan syekhu kitabu faqat wa aktsar min shawabih, yang berguru hanya kepada buku banyakkan salahnya daripada benarnya. Begitu juga man ta'allama bi ghairi syekh fa syekhuhu syaitan. Orang kalau belajar tanpa guru maka gurunya adalah syaitan. Itu yang padahal pakai kitab. Maka syaitan yang jadi pembimbingnya dia. Lebih banyak salahnya daripada benarnya dia. Abu Bakar Al-Habib Bakar bin Ali Al-Masyhur bilang, man kana syekhu syarituh katsura khabituh. Orang kalau bergurunya kepada dulu kaset yang ada pitanya tuh, kaset. Itu kaset kadang suka kusut. Nah, orang kalau gurunya sama kaset, ilmunya kusut. Amalannya juga campur aduk, kusut. Lain halnya kalau kita lah, ini syekh yang udah kita kenal, memang kita berguru kepada dia, begitu. Cuma di waktu-waktu tertentu kita nggak memungkinkan untuk hadir secara jasad, hingga kita menyaksikannya melalui media sosial, orang yang memang kita sudah betul, kita sudah kenal, dan itu pun ketika ada iskal kita langsung kembali merujuk kepada sumbernya. Ada labas, nggak apa-apa yang seperti itu. Sebab sebagaimana
ketika seseorang kesulitan untuk duduk jumpa kepada kaum arifin salihin, fakutubuhum hilatul faqid. Anda faqdihim fakutubuhum hilatul faqid. Maka kitab mereka, ucapan mereka itu adalah salah satu siasat untuk mensiasati ketiadaan mereka, ya dari kalamnya mereka, dari ucapannya mereka. Idza fatani gurbul ahibati waliga fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Kalau nggak bisa ketemu langsung, maka kenangan mereka, karir sam'i dzikrahum wa hadithahum ta'amal ma'i bi hayatihim ihsana. Terjemahin dari bawahnya. Terus ketika kita sudah menemukan Syekh Mutamakin Murabbi, apa yang harus kita lakukan? Pasrah, menyerah, tunduk, patuh, taat, bersimpuh di hadapan dia, seperti patuhnya dan menyerahnya seorang mayit, jenazah di hadapan tukang mandiin, diarahin ke kanan ngikut ke kanan, diarahin ke kiri nurut ke kiri, taat kepada perintahnya, nggak membantah. Apa yang dia larang dia jauhin sejauh-jauhnya, memegang omongannya dengan kuat. Kemudian juga jangan sampai menyakiti hatinya, bersegera menuju ridhonya dia. Sampai dibilang oleh para ulama itu jangan sampai kita durhaka kepada guru, sebab ugugul walidain kalau dia taubat diampunin durhaka sama orang tua, tapi durhaka ugugul ustadzin, durhaka kepada guru syekh, ada la yughfar, maknahu la yughfar, ya dikhawatirkan biasanya orangnya tuh kualat hingga meninggalnya suul khatimah. Wal iyadzu billah min dzalik. Tapi hatta al-ugugul kalau dia mau taubat, di pintu taubat lebih mudah daripada untuk orang yang durhaka kepada ustadz dan guru. Terus apa yang dimaksud dengan ta'alluq atau koneksi batin antara guru dan juga murid? Menjalin hubungan batin itu adalah dengan taat kepada perintahnya, mau ustadznya ada depan mata ataupun nggak ada, gurunya ada di depan mata ataupun nggak ada, gurunya hadir ataupun nggak hadir, dekat ataupun jauh, buat dia sama. Buat dia sama ketika gurunya dekat ataupun jauh, dia taatin semua perintahnya, diambil musyawarahnya dia, pendapatnya daripada guru tersebut, bermusyawarah, nggak bergerak melainkan dengan arahan dari guru pembimbing dia, hingga mendapatkan sirul intiwa. Wal intiwa hadza, hingga setiap orang yang duduk dengan dia merasakan aura daripada syekhnya tersebut. Subhanallah, udah husulul intiwa tersebut. Terus ada gak contoh cerita ikatan antara guru dan kalau mau bicara murid seperti Syekh Ali Baras, guru seperti Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mau bicara murid seperti Al-Hayy Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru seperti Sayyidina Husain bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Ada Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas waktu izin mau berdakwah, diizinkan untuk berdakwah, dibilang sama gurunya bahwasanya setiap kamu laluin kampung, kalau kampungnya itu semangat menerima engkau, ya kamu dakwah di situ, tapi jangan tinggal mugim di situ. Lanjut ke kampung berikutnya. Nah terus sampai kapan? Sampai ke kampung yang benci sama kamu, yang mencaci kamu, yang tidak menginginkan keberadaanmu di situ. Nah kamu dakwah di situ, kamu sabar di situ, kamu duduk di situ. Kata beliau nurut hingga berubah kampungnya penyamun, kampung yang penjahat menjadi kampungnya solihin wal auliya. Sarah Huraidah. Itulah kampung Huraidah. Subhanallah. Berkata taat kepada perintah gurunya Sayyidina Husain bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Wal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau bilang ra'aitu Umar bin Abdurrahman fa'ajabani tawaddu'uhu fas'altullah an yukrimani bitawaddu'i. Saya jumpa dengan guruku Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saya kagum takjub dengan tawadhu yang dimiliki oleh beliau, dan aku meminta kepada Allah agar Allah memuliakan aku dengan tawadhunya beliau. Al-Habib Umar bin Abdurrahman, kalau murid muji guru biasa, tapi guru muji murid itu luar biasa. Ditanya Umar bin Abdurrahman pendapat beliau tentang Imam Al-Haddad, dijawab oleh beliau, tarim turabbi, ini didikan tarim, begitu, membuahkan, menelurkan orang-orang besar yang penuh dengan keilmuan dan tawadhu seperti Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Masya Allah, dan taslimnya mereka, menyerahnya mereka luar biasa. Bahkan Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu beliau bilang kepada muridnya Syekh Ali Baras, kalau ada seorang badui yang hidup di pedalaman jauh dari peradaban, istilahnya kalau mau buang air kecil dia langsung kencing di tempat, saking terbelakangnya dia, tapi dia datang kepada saya dengan kesungguhan mau dekat kepada Allah Ta'ala, dalam sesaat saya sampaikan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi masalahnya nggak ada kesungguhan. Beda ketika orang datang tuh dia bawa lampunya dia, di lampunya udah ada minyaknya, udah ada sumbunya, semuanya udah siap, begitu, tinggal nyalain korek sedikit, percikan, langsung menyala itu lampu. Akan tetapi kalau dia datang dia nggak bawa apa-apa, begitu, dia nggak bawa apa-apa, dia nggak bawa lampu, dia nggak bawa minyak, dia nggak ada sumbunya. Nah itu perlu proses lama, dan yang mempercepat segala proses tersebut adalah memperkuat masyhad kita, husnudzan kita, terutama kepada syuyukh
al-murabbiin, yang mana itu merupakan hal yang langka sekarang ini. Banyak orang mengklaim, oh ini syekh, ini ustadz, ini alim, ini murabbi, tapi cuma klaim doang. Ini zaman sekarang jangan terlalu ghurur, jangan terlalu senang kalau dipuji macam-macam. Kebanyakan pujian yang isinya kosong belaka, gitu, jauh daripada hakikat. Yang Ali bin Abdullah bin Syihabuddin bilang ini zaman adalah zaman di mana manusia itu taraku kulla syai', meninggalkan semua kebaikan, wadda'au kulla syai', dan mengklaim punya segalanya, gitu. Wafatahum kullu syai', mereka hasilnya kehilangan segalanya. Mereka tinggalin segalanya, mengklaim punya segalanya, akhirnya nggak dapat segalanya. Paling nggak orang ketika inda fagdil ittisaf fala agalla minal insaf, ketika dia gagal di dalam bersifat dengan sifat mulia, paling nggak bersifatlah dengan sifat insaf, tahu diri, sadar kalau saya kurang, paling nggak begitu. Tapi kesadaran diri pun juga kagak, ya udah, jadinya seperti itu. Zamanul ghurur, zamanul zur, zamanul da'awi.